Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat seru, lucu, dan ada menegangkannya nih, teman-teman. Kenapa? Nah, saya tuh menemukan sebuah potongan video di mana ini ceramah dari Ahmad Kozinudin, pengacara TPUA, pokoknya pengacara oposan lah teman-teman. Yang juga pentolan HTI, yang kerjanya cuma bisa teriak-teriak, yang sering kalian katain tompel, yang juga suka memenjarakan kliennya, dan juga tidak pernah menang di pengadilan. Komplit banget ya. Nah, Koji Duni ini ceramah subuh teman-teman di atas mimbar. Tapi isi ceramahnya itu menyangkut ijazah Pak Jokowi, framing-framing jahat dia terhadap ijazah Pak Jokowi, dan dia menyebarkan kebencian dari mimbar masjid. Ini kan keterlaluan. Tapi yang lucunya ketika dia ceramah tentang ijazah Pak Jokowi, jamaahnya malah kabur teman-teman. Bisik-bisik kemudian keluar satu-satu ya kan. Inilah akibatnya kalau masjid mengundang orang yang salah. Tapi ya walaupun ada yang keluar, ada juga yang bertahan teman-teman. Ya begitulah mungkin ya pro dan kontra. Nah selain itu ada juga video di mana Rismon teriak-teriak di pinggir jalan. Ini pasien Pak Purnomo ini kapan dijemput Pak? Ini semakin putus kayaknya dalam isi kepalanya nih. Semakin gak stabil dia. Takutnya di penghujung nanti ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka, malah makin error mereka. Bahaya Pak. Ini tolong Pak Purnomo dijemput pasiennya ya. Dan terakhir teman-teman, ada video ini potongan pidato dari Presiden Prabowo di mana beliau menyindir koruptor-koruptor yang membayar demo, membayar Indonesia gelap, membayar buzzer-buzzer untuk menyerang pemerintah. Dan juga Pak Prabowo menyindir orang-orang yang selalu podcast-podcast dan menganalisis bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah kongsi. Waduh, ini seru banget teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Gitu. Mereka lebih tahu dari saya. Gitu. Oh, Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Waduh. Pecah kongsi. Prabowo dan saya, oh begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Oh, kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, Iya. Tapi bukan cuma soal muji-muji gajah kayaknya Pak. Tapi ya semalam kan Pak Prabowo ini mampir di kediaman Pak Jokowi. Dan kayaknya sih santap makan malam bersama teman-teman. Nah nanti podcast ini, analisis ini mengatakan, waduh, Jokowi meminta perlindungan Prabowo atas kasus ijazah palsu. Waduh, Jokowi meminta perlindungan Pak Prabowo agar Gibran tidak dimakzulkan. Nah, gitu-gitu tuh analisisnya nanti. Tunggu aja teman-teman, analisis seperti itu nanti yang keluarin. Nah, gimana nih Bambang tadi mencari penelusuran, ternyata dia melakukan penelitian ketemu orang-orang yang dulu jadi teman-teman sekolahnya. Waduh. Dituangkanlah dalam bentuk buku. Jokowi Undercover 2, lelaki berjasa palsu. Gitu. Nah dari situ saya juga tanya, bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim ijazah itu asli rata-rata tidak terlibat dalam riwayat ini, ya bukan teman dan sebagainya. Rata-rata umumnya waktu itu ya hanya meyakini berdasarkan kan sudah lewat wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai pilpres 2 kali. Kalau ijazah itu bermasalah kan nggak mungkin lolos. Salah loh, argumentasi ini juga terpatahkan ketika Bambang Tri juga menjelaskan, kalau ukurannya dia bisa lolos, bisa saja itu lolos hanya administrasi. Secara substansi. Nah, Gimana kalau UGM yang sudah menyatakan itu asli? Apa bantahan Anda? Gimana kalau UGM si penerbit ijazah dan yang memiliki berkas-berkas administrasi perkuliahan Pak Jokowi
dari masuk sampai selesai itu lengkap di UGM. Itu bantahan Anda seperti apa? Dan ini orang-orang ini bahaya teman-teman. Dia menyebarkan kebencian, menyebarkan ujaran-ujaran kesesatan di dalam masjid, di mimbar masjid. Dan tadi bisa kita lihat ada beberapa jamaah yang keluar ya kan, bisik-bisik terus keluar. Nah orang-orang ini bahaya teman-teman. Apa ya, tunas-tunas Hizbut Tahrir ini bahaya nih. Harus kita mungkin pemerintah harus ini ya, harus tindak tegas orang-orang seperti ini. Dalam masjid loh, dia melakukan ujaran kebencian seperti itu. Ngeri sekali teman-teman. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? Pak Purnomo, tolong. 6.000 pesanan pasiennya. SMK itu mana? Parah Anda itu. Ya, nanti saya laporkan Anda itu. Kebohongan. Ya, Pak Purnomo tolong dijemput. menjanjikan ini akan begini, bukan begitu. Mobil nasional. Bohong. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan orang ini teman-teman. Apakah sudah sesetres itu dia? Apakah sudah sefrustasi itu dia? Sampai di pinggir jalan dia teriak-teriak seperti itu. Mon, si calon tersangka stres lupa minum obat. Aduh, sampai batuk teman-teman ya kan. Sampai batuk ya kan. Tolong Pak Purnomo tolong. Aduh, orang-orang seperti ini harus segera ditindak nih, dijemput nih. Bahaya Pak Purnomo. Kalau orang-orang seperti ini semakin lama semakin hari dibiarkan, wah gawat juga nih. Ini kasihan dengan kondisi kejiwaan beliau nih. Cuma body repair aja kok. Ya. Oke pemirsa, begitulah. Kalian apa sudah tahu lah, ternyata ya cuma itu body repair. 6.000 pesanan. Mana itu Jokowi? Dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena Ekonomi kemungkinan ya kan. besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka. Ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Iman. Nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir kalau sudah Baris Krim Mabes Polri menyatakan penyelidikan surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Betul, suatu Dan lagian kenekatan. mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun. Ya. Betul. Hanya karena politik, kebencian dan kekalahan Pilpres ya kan, mereka terus mengolok-olok Pak Jokowi dan terus merendahkan Pak Jokowi yang sudah bekerja selama kurang lebih 10 tahun, luar biasanya teman-teman ya. Dan ya saya tuh bingung ya. Ini kan Rismon melaporkan Pak Jokowi ke kalau nggak salah Yogyakarta gitu, Polda DIY atau Polres Yogyakarta terkait dengan kebohongan Pak Jokowi mengenai status Pak Asmujo. Saya heran teman-teman ya, kenapa Rismon, Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawannya itu tidak melaporkan UGM. Karena kan UGM yang paling pertama dan yang paling depan itu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Pak Jokowi itu berhak memegang ijazah asli karena dari bukti-bukti administrasi ketika beliau masuk ke UGM, perjalanan akademik beliau juga masih tercatat dengan jelas di UGM, KKN beliau masih terlihat jelas, foto-foto dokumentasinya masih ada, skripsi beliau masih ada, yang katanya tidak ada tanda tangan pengesahannya itu ternyata hampir semua, setengah lah. Skripsi tahun 85 Fakultas Kehutanan itu sama dengan punya Pak Jokowi. Jadi ya bantahan kalian seperti apa gitu. Dan lagi foto wisuda Pak Jokowi juga ada. Apa lagi gitu. Dan kemarin Prof Kuncoro, satu lagi Prof Kuncoro yang memang merupakan orang yang tidak senang dan tidak suka dengan Pak Jokowi. Orang yang terus mengkritik Pak Jokowi. Bahkan beliau merupakan mantan ketua Dewan Guru Besar UGM. Dan beliau menyatakan kebenaran
Walaupun ya mungkin beliau akan dihujat oleh pendukungnya mungkin ya, oleh orang-orang yang setia sama dia. Ya tapi beliau harus mengungkap kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, beliau berhak memegang ijazah. Nah inilah yang kita senangi dengan orang-orang seperti Pak Kunchoro. Beliau mengkritik boleh, beliau tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi sebenarnya boleh, di negara demokrasi ini kan boleh-boleh aja teman-teman. Tapi ya kata beliau di negara demokrasi ini ya kita harus mengungkap kebenaran, apalagi kita yang berprofesi sebagai dosen, profesor, dan juga mungkin sudah mengenyam sebuah gelar dewan guru gitu, dewan guru besar. Nah itu harus mengungkap kebenaran, dan kata beliau dengan tegas seorang ahli itu bisa salah, tapi jangan membohongi rakyat. Nah inilah pesan tegas yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro kepada Roy Suryo dan Rismond serta Tifa. Dan Pak Kunchoro juga dengan tegas kemarin menjelaskan bahwa ya mereka bertiga ini sudah merusak nama baik dan juga citra dari UGM. Dengan mengaku-ngaku ahli, sedangkan ahli itu punya kode etik, di mana kode etik itu tidak boleh mengolok-olok objek penelitiannya. Dan tidak bisa menyebarkan ke sana kemari hasil penelitiannya melalui podcast-podcast sembari merendahkan. Ini kan sama saja menyebarkan kebencian teman-teman, dan ini bahaya. Dan tadi saya tertarik dengan kata Bung Farhat Abbas mengenai ini ada bohirnya, ini ada apanya. Wah ini menarik sih. Apakah memang benar faktor ekonomi? Itu nanti akan terjawab belakangan teman-teman. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan pidato ataupun potongan pidato Pak Prabowo mengenai Indonesia gelap, mengenai kabur aja dulu, yang sangat seru dan tidak kalah menegangkannya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Betul Pak, benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Betul. Lo dikejar-kejar di situ lo. Betul Pak. Betul. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ada yang bayar. Ini dibayar. Nah, Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. apa tuh Pak? Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Waduh, udah lama kita gak denger sorry Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Sorry ye. Waduh. Sudah lama ya kita tidak mendengarkan kata itu dari Pak Prabowo Subianto yang sangat terkenal dan sangat ramai ketika Pilpres 2024 kemarin. Sorry ye. Waduh, ini luar biasa loh. Kangen juga ya dengan suasana-suasana Pilpres teman-teman. Tapi ya benar kata Pak Prabowo, kalau mau kabur ya kabur aja. Tapi ya bisa apa kalian di sana? Bisa apa kalian di luar negeri?
Kalau mau kabur, kalau mau keluar negeri, sebenarnya bagus, bagus banget teman-teman. Asal kalian harus mempersiapkan bibit bebet bobotnya. Kalian harus punya kemampuan berbahasa, itu minimal tuh. Kemudian harus punya hard skill, harus punya kemampuan dan lain sebagainya, bisa beradaptasi. Nah, jangan hanya semangat doang yang kabur aja dulu. Giliran kabur ya nyusahin negara, nyusahin pemerintah. Kalau nggak jadi penjahat di sana ya, ini kan gawat juga teman-teman. Ya itulah mungkin ya video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk si Kojinuddin, sepertinya pemerintah harus memberikan perhatian khusus nih sama orang-orang seperti Kojinuddin yang selalu menggunakan mimbar masjid, menyebarkan kebencian, menyebarkan omon-omon, yang menyebarkan ini kan masih bisa dibilang fitnah gitu, karena belum bisa dibuktikan keotentikannya teman-teman. Buku Jokowi Undercover dan lain sebagainya, ya yang penulisnya kan sudah ditangkap karena dia menulis sebuah apa ya, mungkin catatan sejarah yang tidak masuk akal gitu, yang tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Dan ya si Kojinuddin lagi-lagi membeberkan itu di depan jamaahnya. Ini kan bahaya teman-teman. Dia ini berusaha untuk meracuni isi pikiran rakyat Indonesia. Dan itu dibangun dari mereka dari masjid ke masjid. Setelah kemarin dia berceramah juga di salah satu masjid, kalau nggak salah punya ormas apa ya, cabang Muhammadiyah apa-apa gitu, yang mirip logonya gitu. Nah sekarang dia ceramah lagi dengan model dan gaya yang sama. Aduh, dengan membahas ijazah Pak Jokowi. Untung pemakzulan Gibran nggak dibahas juga sama dia ya kan. Dan tadi Rismon, tolonglah itu Pak Purnomo, jemput cepet Rismon itu. Jangan sampai dia berlama-lama menanggung stres dan lain sebagainya. Sampai-sampai ya nanti ketika diumumkan jadi tersangka malah masuk RSJ beneran ya kan. Jangan sampai. Makanya Pak Purnomo tolong dijemput biar ada penanganan sejak dini ya kan. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.